guru kelas 4 dari SDN 2 Persikan. Kebetulan termasuk komunitas guru penggerak Kabupaten Tulungagung angkatan 7. Nah, di sini saya akan menyampaikan berkaitan dengan tahapan seleksi calon guru penggerak, yaitu pada tahap 2, yaitu simulasi mengajar dan wawancara. Oke, terus mana? Nah, jadi ketika nanti panjenengan sudah dinyatakan lulus tahap 1, yaitu pengisian CV dan esai, nanti akan diumumkan kelulusan pada tahap 1. Jadi tidak semua yang mengisi CV dan esai itu masuk ke tahap 2. Ya, mungkin persentasenya kalau saya mengamati itu 70%, 30%. Yang lulus 70%, yang nggak lulus 30%. Saya mengamati pada angkatan sebelumnya itu seperti itu. Nah, jadi nanti ketika sudah dinyatakan lulus tahap 1, akan masuk pada seleksi tahap 2. Nah, seleksi tahap 2 ini berkaitan dengan simulasi mengajar dan wawancara. Nah, jadi nanti akan ada admin yang menghubungi panjenengan, kemudian dikumpulkan dalam WA untuk pelaksanaan simulasi mengajar ini. Nah, yang pertama simulasi mengajar. Simulasi mengajar ini dilakukan secara daring atau online. Durasinya itu adalah 15 menit. 15 menit itu 10 menit untuk praktik mengajar, 5 menitnya untuk tanya jawab berkaitan dengan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Didampingi oleh 2 asesor. Nah, yang perlu menjadi catatan, dalam simulasi mengajar ini hanya dibatasi 10 menit. Jadi nanti ketika simulasi mengajar sudah melewati batas, itu bisa dihentikan oleh asesor. Jadi saran saya, perbanyak berlatih sebelum praktik simulasi mengajar supaya tidak kehabisan waktu. Dan RPP yang kita unggah nanti itu RPP untuk simulasi mengajar. Kalau saya dulu itu durasi 10 menit. Jadi kan belum banget. Nggih. RPP yang diunggah itu RPP simulasi mengajar. Jadi mulai membuka itu 1 menit, kegiatan inti 7 menit, kegiatan penutup 2 menit. Ingat saya seperti itu. Nah, lanjut Pak. Nah, yang perlu disiapkan ketika simulasi mengajar adalah ruangan yang kondusif. Ya, penerangannya memadai, kemudian hindari tempat-tempat yang berisik dan gelap. Saya sarankan kalau misalkan di sekolah itu terlalu berisik, mungkin bisa melakukan simulasi belajarnya, ya mohon izin dulu ke kepala sekolah, melaksanakannya di rumah supaya lebih kondusif. Apalagi kalau di daerah tanggung gunung itu, ini kalau sekolah saya itu jaringan wifi-nya sering trouble. Kemudian listriknya juga sering mati kalau dibandingkan di daerah saya Rejo Tangan. Jadi supaya lebih mantap, waktu itu saya melakukan simulasi mengajarnya di rumah, di dalam kamar. Nah ini gitu. Jadi simulasi mengajar ini dilakukan tanpa siswa, tapi dalam simulasi mengajar itu seolah-olah guru itu menghadapi siswa. Nah, jadi salah satu poin penilaian dalam simulasi mengajar itu adalah komunikasi guru dengan siswa. Bagaimana guru mengaktifkan siswa. Jadi seolah-olah guru omong-omongan dewe, omong-omongan karo siswane terus dijawab, siapa nama ayah kamu? Pak Ijo. Oh iya Pak Ijo ya, kerjanya apa? Jadi seperti itu. Jadi omong-omongan dewe.
Kelasnya bebas Bu. Bebas, ya. Nah, sebelum simulasi mengajar, latihan menggunakan Google Meet sebelum pelaksanaan simulasi ya. Nah, ya. Yang penting ini loh, penjenengan mungkin sudah persiapan mau mateng latihan, engko tiba-tiba Google Meet trouble layare padam mulai bau, engko wis gobias wis gagal. Jadi perbanyak latihan sebelum pelaksanaan simulasi mengajar. Ini lanjut Pak. Nah ini, kalau saya, golongan saya angkatan 7 itu RPP yang digunakan dalam simulasi mengajar itu diunggah ketika sudah dinyatakan lulus tahap 1. Kalau sekarang saya tanya ke teman-teman juga dari angkatan 11 itu di jumlah disampaikan bahwa tahap 1 itu salah satu tahapnya adalah mengunggah RPP. Jadi RPP-nya diunggah mulai tahap 1 setelah pengisian isai gitu. Nah, saran saya pilih topik yang paling dikuasai, yang paling penak aja medianya gampang itu Bu. Misalkan tentang jenis-jenis pekerjaan. Nah, kemarin ada yang tanya itu di grup saya kuliah itu ada yang tanya ini. Gimana nggih tips supaya lulus simulasi mengajar? Nah, tipsnya salah satunya karena dia itu misalkan tentang jenis-jenis pekerjaan, macak tentara, macak jadi guru, nah macak